wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Satria Anggara dengan NIM 2020-2002-090. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dari mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Tugas yang diberikan yaitu adalah meresum atau merangkum materi dari kelompok 8 hingga kelompok 14. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya sebutkan. Yang pertama yaitu adalah materi tentang pembagian dan macam-macam media pendidikan. Di sini media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media sebagai wahana penyalur informasi belajar dan penyalur pesan, Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang digunakan untuk suatu proses penyaluran informasi, sedangkan Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Dan juga media dibagi menjadi dua, yaitu sebagai alat bantu dan media sumber belajar. Pembagian dan macam-macam media pendidikan jika dilihat dari sifatnya terbagi menjadi media auditif, media visual, dan media audiovisual. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam media dengan daya liput luas dan serentak. Contohnya adalah radio, TV, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat yaitu film, slide, film rakai yang harus menggunakan tempat tertutup dan gelap, media untuk pengajaran individual. Ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Dilihat dari bahan pembuatannya, medianya dibagi dalam media sederhana dan media kompleks. Dilihat dari atau teknik pemakaiannya, media dibagi dalam media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparan, dan media diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan sebagainya. Selanjutnya, jika dilihat dari daya liputnya, media daya liput itu luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat, ruang, serta menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contoh radio dan TV, kita sangat banyak sekali menggunakan media saat walaupun di luar jam sekolah, seperti telepon itu media audio, terus media audio visual itu ada televisi atau handphone, itu juga bisa digunakan untuk media pembelajaran walaupun penggunaannya itu sangat jarang saat jam pelajaran. Jadi banyak sekali media itu digunakan dalam di luar pelajaran, namun saat jam pelajaran mungkin kita hanya banyak menggunakan seperti buku dan juga papan tulis. Itu adalah suatu media yang tidak diproyeksikan. Baik, selanjutnya masuk ke kelompok 9, di mana kelompok 9 ini membahas tentang produksi media pendidikan berupa gambar dan video akademik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dalam ekonomi, sosial, budaya. Perlu adanya penyesuaian, terutama berkaitan dengan faktor-faktor pengajaran di sekolah. Salah satunya adalah media. Di sini pengertian media dan produksi media. Baiklah, langsung aja ke produksi media karena media tadi sudah dijelaskan. Produksi media pendidikan berupa gambar, yakni upaya yang dilakukan untuk membuat media atau alat bantu berupa gambar. Media gambar termasuk media visual, berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, di mana pesan diuntungkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut harus dipahami benar, intinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain berfungsi umum tersebut, secara khusus gambar berfungsi pula untuk menarik perhatian, menjelaskan slide, ilustrasi
ruang. Selanjutnya ada grafik atau graf, merupakan media gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematik dengan menggunakan data berupa angka-angka grafik, juga mengandung ide objek dan hal-hal lain, dinyatakan dengan simbol dan disertai dengan keterangan yang singkat. Fungsinya adalah untuk menggambarkan dan mencatat secara teliti, menerapkan perkembangan atau perbandingan suatu objek peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Dan beberapa kelebihannya media ini, foto gambar memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih konkret atau lebih realistis, memunculkan pokok masalah jika dibanding dengan bahasa yang verbal. Selanjutnya dapat mengatasi ruang dan waktu, dapat mengatasi keterbatasan mata, dan memperjelas masalah dalam bidang apa saja yang digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Jadi gambar ini sangat fleksibel sekali, sangat mudah dicari dan sangat mudah digunakan. Oleh karena itu media gambar ini sangat banyak sekali digunakan di dalam sekolah-sekolah, bahkan dari umur yang kecil itu sangat banyak sekali, seperti pendidikan anak usia dini menggunakan media gambar, karena media gambar itu sangat mudah dimengerti oleh anak-anak dan bahkan sekompleks apapun yang tidak bisa dijelaskan secara bahasa yang verbal, mereka menggunakan media gambar. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok 9. Selanjutnya masuk ke kelompok 10, di mana kelompok 10 ini yang membahas tentang produksi media pendidikan berupa elektronik atau yang bersifat elektronik. Jadi di sini yang beberapa bersifat elektronik itu seperti komputer, radio, multimedia, proyektor, closed circuit television atau CCTV, dan sound amplifier. Jadi elektronik itu, media elektronik adalah salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam mengajar, yang mempermudah siswa juga untuk memahami isi pelajaran. Media pembelajaran yang bersifat elektronik biasanya digunakan dalam proses belajar yang diantaranya radio dan tape, komputer, dan overhead projector. Penggunaan media audio sangat mendukung dan dalam sistem pembelajaran tuntas atau mystery learning. Sering dengan majunya teknologi, media komputer juga tak kalah penting dalam mendukung proses pembelajaran komputer. Digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran menggunakan pembelajaran dengan bantuan komputer atau CAI yang berbentuk tutorial, drills and pictures, lalu simulasi dan permainan. Dengan menggunakan bentuk pembelajaran tersebut, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan lebih mudah dipahami. Media pengajaran bersifat elektronik selanjutnya adalah overhead projector, di mana adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video, baik secara terpisah maupun gabungan di antara unsur-unsur media tersebut, dan dapat dikoneksikan dengan video player dan DVD player, TV, kamera, komputer, dan berguna sekali guru dalam menjelaskan pelajaran yang sangat sulit untuk dijelaskan secara verbal di depan kelas, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Media elektronik juga sebuah media yang realistis yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Selain dari guru, media elektronik juga digunakan salah satunya seperti komputer, OHP, radio, dan lain-lain. Media elektronik bisa digunakan pada daerah yang sudah ada listriknya. Media elektronik tidak tepat digunakan guru pada daerah yang tidak mempunyai aliran listrik. Media elektronik digunakan hanya untuk membantu para guru menyampaikan pelajaran dengan harapan kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Banyak sekali kita temukan di sekitaran SMP atau SMA yang sudah menggunakan proyektor, di mana guru menggunakan proyektor untuk lebih mudah menerangkan isi di dalam buku tanpa membagikan buku kepada siswa. Jadi tanpa menulis di papan tulis dan juga tanpa menjelaskan secara langsung kepada siswa. Jadi proyektor juga bisa ditampilkan walaupun guru tidak di dalam kelas. Itu adalah salah satu kelebihannya. Namun salah satu kekurangannya adalah jika desa yang belum dialiri listrik itu mungkin agak susah untuk mendapatkan media elektronik tersebut. Selanjutnya itu saja dari kelompok 10. Langsung saja kita masuk ke kelompok 11. Di mana kelompok 11 ini membahas tentang pengembangan media audio visual.
pengembangan media audiovisual, yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan, beserta instrumen yang digunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau IB, yaitu alat bantu yang mengomunikasikan antara gambar dan suara. Setiap media pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan yang antara lain memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, dan kelemahan pada media audiovisual tidak terlalu menekan pada penguasaan materi dari proses pengembangannya. Media sebenarnya digunakan untuk membantu perwujudan tujuan pendidikan, meskipun banyak kekurangannya yang di dalamnya, maka diharapkan kekreativitasan guru dalam memilih media mana yang cocok untuk diterapkan dalam kelas. Dalam hal ini, yang harus diperlihatkan adalah materi yang akan disampaikan, situasi kelas, dan prasarana. Selanjutnya di sini adalah ciri-cirinya seperti apa sih? Itu tidak lepas dari teknologi. Audiovisual juga merupakan cara untuk menampilkan materi yang menggunakan mesin, mekanis, serta elektronik dalam penyampaiannya pesan audio dan visual. Contohnya yaitu adalah bersifat linear, itu ciri-cirinya. Contohnya itu seperti film dan tape recorder. Ciri-cirinya bersifat linear, lalu menyajikan visual yang dinamis dan selalu berubah bentuk dan bergerak. Yang ketiga, representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Selanjutnya ditetapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Yang kelima, dikembangkan berdasarkan prinsip kognitif dan behaviorisme. Dan yang keempat dan yang keenam, biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok 11, yaitu pengembangan media audiovisual. Selanjutnya masuk ke kelompok 12. Di sini kelompok 12 menjelaskan tentang sejarah media cetak dan audiovisual. Baik, bagaimana sih sejarah dari media cetak? Yaitu yang tertua di muka bumi ini, media cetak berawal dari media yang disebut dengan Egna Diuna dan Acta Senatus. Dikerjakan pada zaman Romawi, kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tabloid, majalah, dan media cetak adalah segala barang yang dipergunakan dalam prasarana menyampaikan pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Sejarah media berawal dari buku cetak, meskipun pada awalnya upaya pencetakan buku hanyalah merupakan upaya penggunaan alat teknik untuk memproduksi teks yang sama atau hampir sama yang telah disalin dalam jumlah yang besar. Namun upaya itu tentu saja masih disebut semacam revolusi. Lambat laun perkembangan buku cetak mengalami perubahan dalam segi yang semakin bersifat sekuler dan praktis. Kemudian banyak pula yang populer, khususnya dalam wujud brosur dan pamflet politik dan agama yang ditulis dalam bahasa daerah, yang ikut berperan dalam proses transformasi abad pertengahan. Jadi pada masa terjadinya revolusi dalam masyarakat, buku pun ikut mendapat peran yang tidak dapat dipisahkan dari proses itu sendiri. Selanjutnya, pengajaran secara visual merupakan pembelajaran pertama kalinya pada tahun 1920. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk radio. Semakin berkembang pesat dan menjadi media penyiaran utama, ketika itu para ilmuwan berpikir tentang menggabungkan keduanya, suara dan gambar yang bisa disatukan. Konsep komunikasi audiovisual yang dapat menampilkan audio, suara, dan gambar atau visual semakin dikembangkan dan disempurnakan sedemikian rupa, semakin mirip dengan teknik komunikasi audiovisual yang dilakukan manusia secara langsung dan tanpa perangkat teknologi. Itu adalah sejarah awal media cetak. Jadi zaman dulu itu mungkin belum ada buku, jadi semua ilmu langsung disajikan secara langsung dari mulut ke mulut gitu. Jadi setelah adanya buku, mereka lalu mengembangkan teknologi tersebut sehingga muncullah yang namanya media cetak. Baik, langsung saja ke kelompok 13, di mana kelompok 13 ini membahas tentang media audio dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, mungkin sangat sering sekali kita mendengar yang namanya tape recorder atau telepon genggam yang
mengeluarkan hanya suara saja. Nah, lalu bagaimana sih munculnya media audio dalam pendidikan agama Islam? Jadi dalam pembelajaran PAI dapat lebih memotivasi siswa. Media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi para siswa. Program ini akan lebih efektif apabila bunyi dan suaranya dapat merangsang para siswa untuk menggunakan daya imajinasinya, sehingga dapat memvisualkan pesan-pesan yang disampaikan. Cara pengembangan media audio meliputi langkah-langkah dan teknik penggunaan media audio. Nah, langkah-langkahnya yaitu adalah kelas harus dibawa ke arah belajar mendengarkan rekaman secara aktif. Guru hendaknya mengenali atau mengenalkan dan memahami rekaman tersebut, menguasai penggunaan rekaman dan cara penggunaan rekaman dalam belajar. Kegiatan lanjutan menyiapkan materi penting untuk disampaikan di awal atau di akhir pertemuan rekaman. Hal apa saja yang harus ditugaskan pada siswa yang lain dan secara khusus pendidikan agama Islam adalah digunakan sebagai berikut. Biasanya dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, mereka menekankan pada kemampuan baca tulis dan baik dan benar, memahami secara tekstual dan konstekstual secara menggambarkan panduannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam mata pelajaran akidah akhlak, penggunaan audio atau tape recorder peserta didik bisa mendengarkan rekaman Asmaul Husna maupun sifat wajib dan lain sebagainya. Dalam pelajaran sejarah, penggunaan tape recorder biasanya mendengarkan rekaman atau cerita kisah-kisah Nabi sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menulis kembali cerita-cerita yang telah didengar. Selanjutnya dalam fikih, penggunaan media audio biasanya mendengarkan rekaman yang berisi tentang doa-doa, bacaan sholat sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menghafalnya dengan mudah bacaan tersebut. Sebenarnya sangat sering sekali kita mendengarkan audionya saja walaupun tidak hanya dalam pembelajaran, seperti mendengarkan Asmaul Husna, mendengarkan lantunan Al-Quran. Itu juga termasuk upaya kita untuk menggunakan media audio. Walaupun penggunaannya pun sangat berbeda apa yang dilakukan di sekolah, namun secara tidak langsung saat kita mendengarkan cerita-cerita Nabi atau kisah-kisah yang sangat membangun imajinasi kita, secara tidak langsung kita langsung akan mempunyai niatnya dan bisa menceritakan kembali apa yang telah didengarkan oleh telinga kita, karena itu adalah salah satu kelebihan dari media audionya saja. Selanjutnya masuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 14, yaitu merancang dan membuat media visual. Langsung saja di sini, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan media visual adalah kesederhanaan, keterpaduan, penekanan. Keberhasilan penggunaan media dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari bagaimana seorang guru merancang sebuah media serta bagaimana pemanfaatan media tersebut di ruang kelas. Diharapkan dengan penggunaan media dapat mengubah perilaku siswa, karena sesuai dengan pengertian belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri si pelajar. Jika guru tidak tepat dalam merancang dan menggunakan media di kelas, maka pesan yang akan disampaikan lewat media tersebut tidak akan sampai baik pada peserta didik. Dalam merancang suatu media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Di antaranya melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, karena di dalam RPP harus tergambar tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, guru juga harus memperlihatkan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah, waktu yang ada. Microsoft PowerPoint adalah salah satu software yang membantu dalam penyusunan sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint membantu membuat materi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan, dan akan menampilkan slide yang dinamis termasuk clip art yang menarik yang semua itu mudah ditampilkan di layar monitor. Jadi itulah tadi rangkuman yang telah saya buat dari kelompok 8 hingga kelompok 14. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat mudah mengerti, dan juga semoga ilmu ini bermanfaat bagi para pendengar. Akhirul kalam, mohon maaf dari saya jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.